أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Tujuan utama berpakaian itu adalah menutup aurat. Lalu kemudian untuk berhias. Selebihnya tentu tidak lebih penting. Nah, pertanyaan yang akan kita kaji kali ini, kita cari tahu bersama jawabannya, tentu melalui literatur yang telah ditulis sebagai referensi dari ulama-ulama salafun salih kita. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat dan berbarokah, dan tentunya untuk menjaga kehati-hatian kita supaya kita tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begini pertanyaannya, bagaimana mengenakan pakaian yang di pakaian itu ada atau terdapat tulisankah atau gambarkah yang notabene menjadi ikon, menjadi aksesoris bagi agama lain. Kita ambil contoh, ada celana atau mungkin yang lain ya, bukan hanya celana, itu bermerek kardinal. Kita tahulah kardinal itu adalah tingkatan tokoh agama mereka, yaitu orang-orang Nasrani. Yang kedua, contoh kata orang Deso dulu, ada celana bermerek Levi's begitu. Entah bacanya kayak apa itu. Ada yang baca Levi's, ada yang baca Levi's. Ini bukan ayat Quran, jadi tidak ada panduan tajwidnya, sembarang aja baca. Yang jelas itu adalah juga nama dari salah satu atau nama pendeta begitu katanya sih ya. Bisa dikoreksi nantinya jika apa yang saya sampaikan salah dalam hal ini. Atau kita mengenakan baju bola. Saya senang dengan klub Real Madrid. Tapi saya tidak mengenakannya. Pernah mengenakannya, memakainya, tapi ditegur oleh salah seorang guru saya. Kenapa? Karena di logonya itu, logo Real Madrid itu kan mahkota. Nah, di atas mahkotanya ada salibnya. Atau seperti Inter Milan atau AC Milan yang begitu tampak sekali. Atau yang gua bilang sekali itu Parmalat. Ya, Parmalat. Bahkan konon AC Parma yang ya tidak eksis lagi sih di Serie A, itu katanya punya Vatikan katanya. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama menyebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan begini. Mas'alatun. Satu persoalan, hasilu ma dzakarahul ulama. Salah satu kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama-ulama kita ya, fit tazayyi bi zayyil kufar. Berpakaian yang di situ ada tulisan atau ada logo, ada icon atau ada aksesoris, pakai pakaian aksesoris non muslim, orang-orang kafir begitu disebut di sini, annahu. Pertama, hukumnya diklasifikasi ya. Pertama, annahu imma ayyatazayya bi zayyihim mailan ila dinihim wa qasidan at-tashabbuha bihim fi sya'airil kufar fayakfuru bidzalika fihima. Kalau tujuan dan niatnya adalah ya memang condong dengan agama mereka, maka mengenakannya begitu bangga dan juga merasa turut serta mensyiarkan agama mereka, maka sungguh naudzubillah min dzalik kufur dia. Contoh di 25 Desember kok mengenakan topi khasnya, mengenakan aksesoris khasnya. Tujuannya adalah condong terhadap agamanya. Tujuannya turut serta mensyiarkannya, kufur. Naudzubillahi min syarri dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma alla yaqsida bidzalik bal yaqsidu tasyabbuha bihim fi sya'airil aid. Contoh itu
jaizat fi'ila muamalatin jaizatin ma'hum fayakthimu. Kalau ternyata ya pengen serupa saja, ya supaya samalah dengan yang lain. Saya tidak enak yang lain pakai begitu, saya tidak pakai itu. Maka sesungguhnya begini dosa, haram hukumnya. Tujuannya hanya ikut-ikutan saja. Ya karena tidak enak itu tadi. Khawatir seumpama karena saya bekerja di satu perusahaan, nanti saya dipecat. Karena tidak ikut-ikutan mengenakannya. Itu contoh. Yang ketiga, wa imma ayyattafiqalahu min ghairi qasdin fayukrahu. Yang ketiga adalah dia tidak tahu awalnya. Kalau di AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, tadi AC Parma, itu ternyata ada salibnya. Lalu kemudian diberitahu. Tapi dia tetap pakai itu. Maka makruh hukumnya. Sudah tahu loh itu kardinal. Itu yang tadi saya sebutkan bahasan desonya itu. Levis begitu. Sudah tahu tapi ya sudahlah tak pakai aja. Ya makruh. Setelah diberitahu. Nah yang keempat, yang terakhir, tidak pernah tahu sama sekali. Karena mungkin modelnya bagus, tidak tahu kalau mereknya bermerek, icon, atau ada aksesoris-aksesoris yang itu punya non-muslim khas sekali. Tidak tahu. Tidak ada yang beritahu juga. Terus dipakai, ya tidak ada masalah. Saya dulu tahunya kalau di logonya Real Madrid itu ada mahkota, lalu kemudian ada salibnya, ya setelah dikasih tahu oleh seorang guru. Dan pada akhirnya pada waktu itu mohon maaf, guru saya mengatakan pilihanmu cuma dua. Satu, jangan kau pakai karena dikhawatirkan nanti kamu mendapatkan hal itu menciarkan. Atau tetap dipakai tapi hilangkan itu icon atau logonya itu dihilangkan. Maka pada saat itu saya lebih memilih mengikuti yang kedua. Ya, saya gunting logonya itu, ya sudah, dalam keadaan bolong saya pakai. Nah, ini untuk lebih kehati-hatiannya. Oleh karenanya, kita bersama-sama harus mewaspadai itu. Harus hati-hati. Kalau ada merek lain, gunakan merek lain. Itu jauh lebih utama dan itu jauh lebih baik. Kalau masih ada pakaian lain yang tidak identik dengan icon, dengan logo, dengan aksesoris, ya yang lain lah. Yang memang menampakkan itu keindonesiaan juga ada kok. Tidak harus menyinggung, tidak harus juga bersentuhan dengan agama lain. Kita tetap menghargai apapun dan siapapun itu agamanya. Akan tetapi ya tetap prinsip lakum dinukum waliyadin itu tetap dipegang teguh. Ya mending pakai batik lah khas Indonesia. Ya mending pakai pakaian yang polos saja atau jahit sehingga tidak ada di situ aksesoris atau mereknya. Yang jelas kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita mengenakannya, memakainya justru mengakibatkan kekufuran atau setidaknya dosa atau setidaknya makruh. Yang selamat adalah mengenakan pakaian. Dan itu sama sekali tidak ada bersinggungan dengan apapun. Semoga Allah meridhai kita dan senantiasa menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.